dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi dan Teh Yanto di Pagar Lampos Channel. Oke Teh Yanto, untuk hari ini ada berita apa saja? Baiklah, untuk berita pertama hari ini, Wali Kota Pagerelam Alpian Maskoni SH membuka secara resmi musrembang tingkat kecamatan Pagerelam Selatan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pagerelam Selatan. Berikut selengkapnya. Melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan musrembang mulai dari tingkat paling bawah, tentunya banyak usulan dari masyarakat yang berhasil ditampung. Namun utamakan atau dahulukan usulan yang skala prioritas atau mendesak untuk kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini disampaikan Wali Kota Pagerelam sekaligus membuka secara resmi kegiatan musrembang tingkat kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Pagerelam Selatan. Pembangunan adalah suatu proses untuk menuju ke depan lebih baik. Alhamdulillah Pagerelam sudah melaksanakan proses tersebut, mulai dari tingkat kelurahan, sekarang di tingkat kecamatan. Sementara Camat Pagerelam Selatan John Asman SIP MM mengungkapkan kegiatan musrembang tingkat kecamatan yang dilaksanakan tujuannya adalah untuk membahas dan menyepakati usulan-usulan dari masyarakat yang telah tertampung, sekaligus membedakan mana usulan yang skala prioritas, mana yang bukan. Ini merupakan proses untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Pagerelam Selatan ke depan agar bisa lebih baik dari sekarang. Edu, Pagerelam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam melaksanakan fokus group discussion bertempat di ruang rapat bersama 1 gedung pemerintah Kota Pagar Alam. Ini tayangannya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagerelam melaksanakan fokus group discussion berupa rapat perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lintas sektoral bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya bertempat di ruang rapat bersama 1 Sekdako Pagerelam. Kepala DPMPTSPTK Kota Pagerelam Lili Ernani dikatakan Lili, tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan ini juga agar jelas sinergi lintas OPD bisa menghasilkan kesepakatan bersama. Jadi OPD yang menunjang pembangunan ketenagakerjaan itu sadar fungsi serta mampu memberikan data yang valid sehingga dokumen RTK yang disusun bukan berdasarkan atas kepentingan dinas yang membawai tenaga kerja mutlak, tetapi dinas-dinas lain yang program dan kegiatan mereka berdampak ke pengembangan dan pembangunan tenaga kerja. Dengan demikian dikatakan Lili, dampak dominonya bisa ke pergerakan grafis, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pagerelam bisa meningkat. Lebih jauh, Lili menerangkan, pihaknya berharap dengan adanya giat ini, OPD-OPD yang membawai urusan-urusan terpisah, sadar urusan yang dilaksanakan OPD itu, turut berdampak ke tenaga kerja seperti halnya Dinas Kesehatan, sadar bahwa fungsi kesehatan itu bukan sekedar untuk masyarakat, tapi menunjang kelangsungan tenaga kerja yang ada. Edu, Pagerelam Post Channel. Selanjutnya, memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, aktivitas belajar di satuan sekolah berubah sistem. Namun, sampai kapan kegiatan belajar mengajar yang diidamkan siswa di sekolah kembali normal sedia kala? Hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Berikut selengkapnya. Memasuki tahun kedua pandemi, aktivitas belajar di satuan sekolah berubah sistem, yang semula tatap muka hingga saat ini daring. Namun sampai kapan KBM yang diidamkan siswa di sekolah kembali normal sedia kala? Hingga saat ini masih tanda tanya besar. Menyingkapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagerelam, Haji Holmin Heriadi SPD MPD melalui Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah, Jimio Siswanto SPD MPD, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada edaran terbaru dari Gubernur Sumatera Selatan perihal pembelajaran tatap muka akan dibuka atau belum. Belum lagi akhir Desember 2020 lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan edaran terkait penundaan belajar tatap muka tahun ajaran 2020-2021 di satuan pendidikan yang tertuang dalam surat edaran nomor 420/12553
Disdik-SS-2020 imbas dari angka penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Karena nantinya kegiatan belajar mengajar dengan sistem dalam jaringan dan luar jaringan yang selama ini diterapkan lambat laun juga akan berakhir dan diganti dengan KBM tatap muka. Oleh karenanya harus ada persiapan yang harus dilakukan lingkungan pendidikan untuk KBM tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Jimio tak menafik jika PTM sudah sangat penting diberlakukan sekarang ini sebab selain keterbatasan fasilitas dalam sistem daring dan luring juga pencapaian materi bahan pembelajaran terhadap siswa belum seperti yang diharapkan atau sangat kurang. Edu Pagar Alam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pagar Alam, Haja Desi Siska memimpin rapat laporan hasil pembahasan rencana peraturan daerah DPRD Kota Pagar Alam bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Pagar Alam. Ini tayangannya. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pagar Alam, Haja Desi Siska memimpin rapat tentang laporan hasil pembahasan rencana peraturan daerah DPRD Kota Pagar Alam terhadap Raperda yang dibacakan Ketua Bapem Perda bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Pagar Alam. Rapat laporan hasil pembahasan Raperda ini dihadiri Wali Kota Pagar Alam Alfian Baskoni SH, Wakil Ketua 2 FCSA, dihadiri pula 18 anggota DPRD Kota Pagar Alam, Sekda Kota Pagar Alam Dr. Andes Samsul Bari Burlian MSI, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pagar Alam, camat beserta jajaran lurah di 5 kecamatan sekota Pagar Alam. Pada kesempatan ini juga diadakan penandatanganan keputusan bersama DPRD dan Wali Kota Pagar Alam. Juru bicara Bapem Perda DPRD Kota Pagar Alam, Olivia Arifin menuturkan, Bapem Perda DPRD Kota Pagar Alam telah membahas Raperda Kota Pagar Alam bersama dengan OPD terkait dan tim ahli dengan Raperda yang dibahas. Raperda Kota Pagar Alam antara lain tentang perubahan atas Perda Kota Pagar Alam nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Kedua, Raperda Kota Pagar Alam tentang perubahan kedua atas Perda Kota Pagar Alam nomor 17 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Ketiga, Raperda Kota Pagar Alam tentang perubahan atas Perda Kota Pagar Alam nomor 7 tahun 2018 tentang pajak daerah. 4. Raperda Kota Pagar Alam tentang perubahan atas Perda Kota Pagar Alam nomor 8 tahun 2016 tentang penyusunan dan pengangkatan perangkat daerah Kota Pagar Alam. Sementara Wali Kota Pagar Alam Alfian Baskoni SH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah membahas Raperda untuk menjadi Perda Kota Pagar Alam. Semoga Raperda tersebut dapat menjadi Perda yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Lebih lanjut, Kafian menambahkan pihaknya yakin anggota DPRD Kota Pagar Alam telah menelan secara teliti dan cermat baik teknis penyusunan maupun substansi terhadap Raperda tersebut sehingga sampai pada persetujuan bersama terhadap Raperda sehingga menjadi Perda tahun 2021. Edu Pagar Alam Post Channel. Selanjutnya, jajaran personel Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam serentak melakukan tes urin massal dalam rangka giat nyata mewujudkan Pagar Alam bersih dari narkoba. Berikut selengkapnya. Jajaran personil berada di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam secara serentak melakukan tes urin secara massal. Kepala BNN Kota Pagar Alam Andi Kurniawan SOS pun menjadi orang pertama yang diambil sampel urin dalam rangka giat nyata mewujudkan Pagar Alam bersih dari narkoba. Menurut Andi, kegiatan tes urin yang dilaksanakan secara serentak bagian dari deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika pada pegawai BNN Kota Pagar Alam dalam upaya menciptakan lingkungan kerja bersinar. Dikatakan Andi, jika tes urin yang dilakukan itu sangatlah dadakan dan tanpa adanya perencanaan sama sekali. Sehingga begitu pukul 15 waktu Indonesia Barat jelang pulang kerja, keseluruhan personil secara satu persatu dibawa ke toilet untuk kemudian diambil sampel tes urinnya. Setelah diberikan pengarahan lebih kurang 30 menit, benar-benar pengambilan tes urin kita lakukan secara mendadak. Akses keluar masuk ruang
kita blokir semua. Personil diminta mengisi formulir giat, lalu menuju toilet untuk diambil sampel urin. Apa yang kita lakukan ini tentu saja sesuai dengan arahan dan juga perintah KBNN RI serta KBNN Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh jajaran BNN harus bersih dari narkoba. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Untuk berita terakhir, penjagaan di lingkup lapas kelas 3 tetap diperketat. Kendati saat ini tak ada kunjungan, pihaknya tak ingin kecolongan terhadap sesuatu hal yang tak diinginkan. Ini tayangannya. Menindaklanjuti arahan Kakanwil Menkumham Sumatera Selatan, Indro Perwoko, penjagaan di lingkup lapas kelas 3 tetap diperketat. Kendati saat ini tak ada kunjungan, pihaknya tak ingin kecolongan terhadap sesuatu hal yang tak diinginkan. Ujar Kepala Lapas kelas 3 Pagar Alam Jalaluddin SH. Dia sebelumnya juga menyebutkan penjagaan yang diperketat di pintu masuk tak lain antisipasi peredaran barang-barang yang dilarang masuk ke lingkung lapas, salah satu narkotika atau benda lainnya. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk bagian dari kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, sebagaimana arahan Kakanwil Menkumham Sumatera Selatan, Indro Perwoko, memimpin pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal di lingkup Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan di Lembaga Pemasaran kelas 3 dan kelas 2B Kayu Agung pada Selasa lalu. Demikian, lanjut Jalaluddin, banyak hal yang harus lebih ditingkatkan lagi di dalam lembaga pemasyarakatan seperti Wasrik, P2U, layanan kunjungan, penjagaan, penyediaan, BAMA, registrasi, dan lainnya. Ditambahkan Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Yuliansa SE didampingi Humas Lapas Andi Mepta mengatakan jika kondisi jumlah personil pengamanan saat ini sudah maksimal kekuatannya. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.